Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh pada pagi hari ini berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, kita bersama-sama akan dibekali dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat yang terdapat di dalam kitab Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Kata sembahyang itu terdiri dari dua kata, yaitu sembah dan yang. Yang dalam bahasa Sanskerta itu artinya adalah Sang Pencipta alam semesta atau Allah. Jadi sembahyang adalah menyembah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari itu Abraham akan sembahyang. Tetapi ada yang luar biasa di sini. Luar biasanya karena Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya. Tentu saja pada hari itu, bagaimana perasaan Abraham untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi di sini kita melihat Abraham melakukannya dengan ketaatan. Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia kerjakan apa yang Tuhan mau. Dia bawa anaknya yang dikasihi, Ishak, bersama dua bujangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita mau melakukan firman Tuhan dengan ketaatan. Bagaimana hancurnya hati Abraham ketika Ishak bertanya kepada bapaknya di dalam Kejadian 22 ayat 7 dan ayat 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita tahu begitu hancurnya hati Abraham yang harus mengorbankan anak yang dikasihinya. Tetapi Abraham mengenal Allah yang ia sembah. Abraham percaya sungguh-sungguh kepada hatinya Allah. Apa yang sedang kita hadapi hari ini? Mungkin kita sedang menunggu pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita belum melihat tangan Tuhan untuk menolong kita, mari kita percaya kepada hatinya Tuhan. Seperti Abraham, dia sangat percaya kepada hatinya Tuhan. Abraham mempersembahkan Ishak karena dia sangat mengasihi Allah. Kasihnya kepada Allah itu melebihi kasihnya kepada apa yang ia miliki. Bagaimanakah dengan kita? Apakah ada yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Allah? Mari kita seperti Abraham. Kita mau mengasihi Allah lebih dari apapun yang kita miliki. Mari ketika kita beribadah di dalam gereja, lakukan itu sebagai sembahyang kita, penyembahan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa di rumah, lakukan itu sebagai sembahyang kita. Ketika kita melayani keluarga kita, lakukan itu sebagai sembahyang. Ketika kita di dalam pekerjaan kita, entah itu di kantor
atau mungkin kita sebagai pedagang, lakukan itu sebagai sembahyang kita. Ketika kita melayani pelanggan-pelanggan kita, lakukan itu sebagai sembahyang kita. Karena ketika kita sembahyang, kita sedang ada di gunungnya Allah. Apa yang terjadi di gunungnya Allah? Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan yang diperlukan. Dan sampai sekarang pun orang mengatakan di atas gunungnya Tuhan menyediakan yang diperlukan. Ketika kita sembahyang, ketika kita ada di atas gunungnya Allah, maka Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mau sembahyang di dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan disitulah kita akan melihat pertolongan Allah. Kita akan melihat penyediaan Allah. Karena penyediaannya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Ketika Abraham ini sudah mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, disitulah tepat pada waktunya Allah melakukan pertolongan. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita tetap bersembahyang. Kita mau tetap taat melakukan firman Tuhan. Kita tetap mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan ketika pertolongan Tuhan belum kita lihat, kita mau percaya kepada hatinya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Melalui apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah kami boleh lakukan itu sebagai sembahyang kami, penyembahan kami kepada Allah. Sehingga apapun yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di depan kami, Engkau sudah menyediakan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih memberkati Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik yang ada di desa maupun di kota besar Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang memberikan kekuatan. Memberkati juga jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa sampai lansia Tuhan. Engkau memberkati dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di dalam Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.